Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya banggakan, kita berjumpa kembali pembelajaran Hot Imla MTS Ali Maksum pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pertemuan yang kedua ini, sebelumnya Bapak ingin sampaikan bahwa pengampu mata pelajaran Hot Imla di MTS Ali Maksum itu ada 2 orang. Untuk kelas 8 putri diampu oleh Bapak DRS Amaroni, sedangkan untuk kelas 8 putra Bapak yang menyampaikan. Untuk pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran Hot Imla Bapak DRS Amaroni mewakilkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada mata pelajaran Hot Imla ini. Untuk itu langsung saja Bapak akan memulai pembelajaran Hot Imla ini dengan masuk pada pembahasan yang pertama atau bab yang pertama, yaitu kaidah penulisan huruf hijaiyah. Anak-anak semua yang saya cintai, bahwa huruf hijaiyah itu cara penulisannya berbeda-beda, baik itu ketika di awal, di tengah, atau di akhir kata. Huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 30 itu, Bapak akan tambahi angka dalam Arab. Bapak yakin anak-anak juga sudah paham dan bisa menuliskan angka dalam aksara Arab. Yaitu jenis satuan seperti yang sudah Bapak sampaikan dalam layar monitor, bisa anak-anak perhatikan. Angka 1 sampai dengan angka 10 itu satuan. Kemudian angka dalam bentuk puluhan, ratusan, juga ribuan, itu ditulis dari kiri ke kanan. Contohnya di situ Bapak tuliskan angka 10, angka 11, angka 12, itu yang dalam bentuk puluhan. Kemudian yang dalam bentuk ratusan, ada contoh 101, 123, 134. Sedangkan untuk yang dalam bentuk ribuan, Bapak memberikan contoh 2020, 2021. Penulisannya tetap dari kiri ke kanan, seperti pada angka pada umumnya. Itu dalam penulisan angka aksara Arab. Anak-anakku, bahwa perangkaian huruf hijaiyah itu, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ketika di depan kata atau di tengah dan juga di belakang, itu penulisannya bermacam-macam atau berbeda-beda. Bapak berikan contoh, Bapak tidak akan menuliskan seluruh huruf hijaiyah yang 30 itu, tapi Bapak ambil beberapa contoh khususnya untuk huruf-huruf yang perlu kejelian dan ketelitian dalam menuliskannya. Baiklah, untuk contoh yang pertama adalah huruf alif. Alif. Ketika di awal, alif itu penulisannya masih tetap sama seperti huruf aslinya, alif. Contoh Bapak kasih di situ amaro. Kemudian yang di tengah kata, contoh kata dari koma, itu ada alif di tengah kata. Nah, karena alif itu bisa digandeng atau disambung dengan huruf yang di depannya, maka alif itu bersambung dengan huruf of. Jadi koma. Nah, untuk yang di akhir kata, tentunya karena di akhir ya di belakang tidak ada huruf, berarti nyambung dengan huruf di depannya. Bapak kasih contoh di situ adalah kata jalsan, begitu. Itu yang alif. Kemudian yang ba,
Ba itu sama hurufnya dengan ta, sa. Bedanya hanya masalah titik. Jadi penulisannya pun sama ketika di awal, di tengah, dan juga di belakang. Anak-anak bisa mencermati penulisan ba di awal kata, penulisannya seperti dalam contoh Bapak tuliskan dalam layar monitor itu adalah babun. Di ba di awal. Kemudian yang di tengah, hablun. Nah, itu cuman ada semacam apa? Kalau bahasa Jawanya itu rengget. Nah, kalau bahasa Arabnya itu besok kita akan pelajari juga yaitu nabroh, kayak semacam nabroh. Itu juga bukan nabroh, tapi seperti nabroh. Kemudian yang di akhir kata, Bapak kasih contoh khoshabun. Nah, itu sama dengan huruf ba pada aslinya, yaitu tinggal digandeng begitu saja. Itu huruf ba. Huruf ta, huruf sa itu adalah penulisannya sama baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Baik, kita teruskan. Ini Bapak berikan beberapa huruf hijaiyah yang agak rumit dalam penulisannya. Itu Bapak berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Yaitu huruf sin, huruf shod, huruf po, huruf ain, huruf kaf, dan lam alif. Anak-anak silahkan dicermati di monitor bahwa ketika huruf sin itu di awal, maka penulisannya sebagian saja dari huruf sin itu. Artinya yang depan itu, yang seperti itu, seperti tasdid begitu. Nah, itu tinggal disambungkan dengan huruf setelahnya atau sesudahnya. Kemudian huruf sin yang di tengah, nah itu juga tidak secara utuh ditulis semuanya. Yang di akhir ini yang ditulis secara utuh karena di akhir, jadi ekornya tetap ditulis. Kalau yang di depan, seperti dalam contoh itu, di tengah itu tidak disebutkan, tidak dituliskan, maksud Bapak begitu. Kemudian yang short ya, silahkan dicermati ini. Saya yakin anak-anak juga sudah bisa untuk menuliskan itu. Short tidak ditulis ekornya di depan, di tengah juga begitu. Sabrun, misbahun di tengah itu. Nah, yang di akhir saja yang ditulis secara sempurna. Begitu juga po. Nah, di depan seperti itu, kemudian di tengah juga tetap seperti tok kalau po. Yang di akhir juga sama. Ain. Nah, ini ain yang harus betul dalam penulisannya. Ketika di depan kata, huruf ain itu ditulis kepalanya saja. Artinya ekornya seperti yang di atas tadi sin itu tidak dituliskan. Tinggal disambung dengan huruf selanjutnya. Bapak kasih contoh di situ kata alimah. Nah, ainnya itu huruf ain itu tinggal disambungkan ke lamnya saja, tidak dikasih tidak ditulis secara sempurna. Nah, untuk huruf ain ketika di tengah dan di akhir itu tidak membuka. Jadi ainnya, kepala ainnya itu tidak membuka seperti yang anak-anak silahkan cermati itu kalau di awal itu kan membuka itu, terbuka. Nah, kalau di tengah atau di akhir itu tertutup. Contohnya sudah jelas. Ya lahmu atau qat'un gitu ya. Anak-anakku semua, untuk yang huruf selanjutnya yang perlu anak-anak perhatikan dengan betul adalah huruf kaf, penulisan huruf kaf. Ketika di awal bentuknya berbeda dengan huruf aslinya kaf ketika berdiri sendiri. Begitu juga ketika di tengah. Nah, di tengah itu hampir mirip dengan yang ketika di awal. Nah, kalau di akhir itu sama dengan huruf ketika sendiri. Tinggal disambungkan huruf di depannya saja. Itu kaf. Kemudian lam alif. Lam alif penulisannya juga sudah jelas. Bapak sudah kasih contoh ketika di awal, kemudian di tengah, dan juga di akhir. Itu anak-anak dalam penulisan huruf hijaiyah ketika di depan, di tengah, atau di belakang kata itu memang berbeda-beda. Jadi ada beberapa huruf yang harus betul-betul dicermati dalam menulis biar tidak salah
dalam menulis dan sesuai dengan kaidah. Itu penulisan huruf hijaiyah, tidak saya berikan contoh secara keseluruhan karena saya yakin anak juga sudah bisa dan sudah betul dalam menuliskan. Karena ini tahapan, ya Bapak tetap sampaikan kepada anak-anak. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, dalam penulisan huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf di belakangnya. Ada 7 huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf di belakangnya. Itu tidak bisa digandeng, tidak bisa dirangkai. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian huruf dal, huruf zal, huruf ro, kemudian 5 za, dan 6 wawu, terakhir lam alif. Ada 7 huruf itu tidak bisa dirangkai dengan huruf di belakangnya. Jelas di sampingnya juga sudah Bapak kasih contoh. Yang huruf alif ada contoh ustadzul. Alif tidak bisa dirangkai dengan huruf di belakangnya. Huruf di belakangnya adalah sin, maka nggak bisa disambung dengan sin. Kemudian dal. Dal juga tidak bisa. Madrasatun. Dal tidak bisa dirangkai dengan ro. Begitu juga zal. Zikrun. Zal nggak bisa dirangkai dengan kaf. Kursiyun. Ro tidak bisa dirangkai dengan sin. Zainabun, Zainab. Tidak bisa za-nya dirangkai dengan ya, tidak bisa. Waladun, wawu, begitu juga tidak bisa dirangkai dengan lam. Karena termasuk huruf yang tidak bisa digandeng atau dirangkai dengan huruf yang di belakangnya. Terakhir adalah halalun, lam, alif, tidak bisa dirangkai dengan huruf yang di belakangnya. Begitu anak. Jadi itu berbagai macam penulisan huruf hijaiyah. Nah, selanjutnya banyak sekali huruf-huruf hijaiyah yang dapat dirangkai dengan huruf di depannya juga di belakangnya. Banyak sekali. Selain dari 7 huruf tadi, itu semua huruf itu bisa dirangkai dengan huruf yang di belakangnya, juga huruf yang di depannya. Nah, ini tidak Bapak bahas secara detail. Anak-anak bisa langsung lihat di monitor, nanti bisa diulang-ulang. Dan saya yakin, Bapak yakin anak sudah bisa semua. Ini ada beberapa huruf banyak sekali dan sudah saya berikan contohnya juga. Ketika digandeng dengan huruf yang di belakangnya atau yang di depannya. Ini ada berapa? 3 halaman. 2, kemudian 3. Ini jadi banyak sekali. Khusus untuk hamzah, anak-anak semua. Khusus untuk hamzah itu nanti kaidah penulisannya kita bahas atau kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Karena kaidah penulisan hamzah itu banyak sekali dan bisa dikatakan agak sulit. Jadi tersendiri nanti kaidah penulisan hamzah itu, baik itu di tengah ataupun di akhir. Jadi kita lewati saja, nanti kita pembahasannya tersendiri di materi yang selanjutnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi begitu cara perangkaian huruf hijaiyah, dan perlu sedikit Bapak sampaikan beberapa contoh agar semakin jelas dan semakin paham, bisa dimengerti oleh anak-anakku semua, baik itu yang di rumah ataupun yang di asrama. Nah, cara merangkai huruf Bapak di sini berikan beberapa contoh. Jadi huruf H, dot, ro itu ketika dirangkai menjadi seperti sebelahnya itu. Tanda panah kemudian ada hasilnya. Haldoro. Kemudian yang bawahnya huruf kaf, ta, ba. Ketika dirangkai menjadi kataba. Ini sengaja tidak Bapak kasih harokat karena ini penekanannya pada perangkaian hurufnya. Jadi begitu. Kemudian huruf ya, kaf, ta, ba. Misalnya diharokati dibaca yak tubuh seperti sampingnya itu. Badala begitu juga. Ya'lamu, kemudian rodafa. Nah, rodafa ini memang hurufnya semuanya nggak bisa digandeng atau dirangkai, baik itu dengan depannya atau belakangnya. Hasilnya ya seperti pada contoh yang dimonitor itu. Itu contoh. Baik, kita lanjutkan anak-anakku semua. Nah, ini untuk mengakhiri pertemuan yang kedua ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya bahwa
perangkaian huruf hijaiyah itu mudah. Untuk itu Bapak memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi silahkan dirangkai huruf hijaiyah ini seperti contoh yang sudah Bapak sampaikan. Contohnya ada tulisan kaf, ta, ba, kemudian ada garis miring, ada tulisan lagi huruf lagi za, ya, dal, kemudian ada garis miring, alif, lam, dal, ro, sin. Itu fungsi garis miring itu adalah untuk membedakan kata yang satu dengan kata selanjutnya. Nah itu, nanti jangan disambung, jadi untuk pembatas itu. Contohnya hasil rangkaiannya adalah seperti yang selanjutnya itu yang Bapak kasih anak panah itu. Misalnya dibaca kata Zaidun ad-darsa. Nah begitu. Silahkan untuk yang 1, 2, 3 di bawahnya itu anak-anak rangkai seperti contoh di atas itu. Kemudian hasilnya silahkan ditulis di buku catatan atau di buku tulis untuk kemudian besok ketika sudah masuk di kelas, sudah tatap muka dengan Bapak di kelas atau di MTS, besok bisa dikumpulkan waktu itu. Jadi ditulis aja di buku tulis, besok ketika sudah masuk baru dikumpulkan. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin untuk pertemuan kedua mata pelajaran Khot Imla tahun ini, pertemuan kedua ya, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Mari pertemuan yang kedua ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.